Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan Rekonstruksi Teori, Bapak Dr. Darmawan MKes. Yang saya hormati seluruh teman-teman mahasiswa PVKT Angkatan 2021. Alhamdulillah pada hari ini saya akan menyampaikan hasil review dari buku yang berjudul Principle and Philosophy for Vocational Education. Dan pada buku tersebut saya ditugaskan untuk mereview pada chapter 7 tentang prinsip-prinsip filsafat. Pada buku tersebut ada 7 pokok bahasan yang telah saya review. Yang pertama adalah pendahuluannya, kemudian yang kedua adalah proses induktif, yang ketiga adalah prinsip dan sifat pelajar, yang keempat adalah prinsip dan peran guru, yang kelima adalah prinsip dan kurikulum sebagai kebenaran, yang keenam adalah tujuan sekolah di masyarakat, dan yang ketujuh adalah posisi pendidikan vokasi. Kita akan mulai pada sub pokok bahasan yang pertama. Pada pendahuluan ini di sini menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan vokasi yang mana membawa implikasi filosofis untuk pendidikan kejuruan. Namun pada intinya bahwa prinsip-prinsip itu sendiri bukanlah suatu filsafat dan juga tidak menggantikan sebuah filsafat. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu mewakili praktek di dalam pendidikan kejuruan yang mana mempunyai suatu representasi nilai-nilai yang dipegang oleh seorang pendidik di bidang kejuruan. Sebagai contoh adalah kepuasan dari dan pilihan yang dibuat tentang praktek-praktek pada dunia kejuruan oleh para praktisi-praktisinya. Kemudian yang kedua, yang berikut adalah mengenai proses induktif. Nah, proses induktif adalah menerjemahkan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan menjadi sebuah filosofi untuk pendidikan kejuruan. Nah, sifat induktif dari proses ini mensyaratkan bahwa praktek-praktek pendidikan kejuruan diidentifikasi atau prinsip-prinsip melayani kebutuhan ini, dan prinsip-prinsip ini perlu dianalisis dalam hal isu-isu filosofis yang berkembang. Nah, ada 4 pertanyaan pendidikan yang mengisi peran di sini dalam dunia filosofis, ya, yang akan dijawab nanti. Yaitu pertama kita lihat itu analisis, ya. Pada gilirannya, analisis ini memungkinkan sebuah spesifikasi teori pendidikan yang melekat dalam prinsip-prinsip sehingga nantinya akan mempunyai suatu kesimpulan di dalam asumsi filosofis yang diwakili oleh teori tadi. Dan akhirnya sintesis representasi ini dapat dikembangkan menjadi suatu pola yang koheren sebagai filosofi untuk pendidikan kejuruannya. Kemudian koherensi harus menjadi suatu karakteristik dari setiap filsafat pendidikan. Nah, koherensi di sini adalah sebuah gambaran yang hanya sebagai memiliki suatu kualitas, ya, yang menggantung secara bersama-sama, yaitu ada bagian-bagian yang tidak bertentangan satu sama lain. Sifat realitas, kebenaran dan nilai bersama dengan tanggapan-tanggapan yang berkaitan dengan pertanyaan tentang realitas tadi
apakah itu kebenaran dan nilai, perlu muncul dan mewakili asumsi-asumsi tentang sifat-sifat tadi. Ya. Nah, kita tahu bersama bahwa alam semesta itu harus tampak seperti satu alam semesta utuh, ya, dengan kepribadian memiliki kesamaan dalam keberadaan dan dengan sifat kebenaran serta nilai-nilai yang ditentukan dengan cara yang sama, sehingga tidak perlu dikatakan bahwa setiap pendidik harus menyetujui satu pandangan filosofis. Namun penting bahwa pandangan filosofis hanya memiliki satu set asumsi dan asumsi tersebut yang sifatnya adalah koheren. Kemudian, apakah prinsip-prinsip pendidikan kejuruan menyarankan untuk posisi filosofis? Nah, dengan kata lain, apa tantangan pendidikan kejuruan? Berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan hingga pendidikan 4 pertanyaan tadi, ya, tentang pendidikan tentang sifat pelajar, peran guru, sumber kebenaran, dan tujuan sekolah. Nah, dalam menjawab 4 pertanyaan ini, seseorang seharusnya tidak mengharapkan semua prinsip untuk menjawab setiap pertanyaan tadi. Lebih dari satu harus mengharapkan hanya satu tanggapan. Ya, dalam hal ini tanggapan umum saja untuk masing-masing dari 3 filsafat. Pertanyaan tentang realitas, kebenaran, dan nilai, ya, hal ini masuk akal bagaimanapun untuk mengantisipasi bahwa beberapa prinsip yang berbeda setiap pertanyaan pendidikan. Dalam proses analisis awal ini, pencarian koherensi itu harus diingat. Kembali memeriksa setiap set tanggapan tadi yang semuanya mempunyai satu sifat koherensi satu sama lain yang selanjutnya akan menjadi langkah-langkah berikutnya. Nah, yang berikut adalah prinsip dan sifat dari pelajar atau dalam hal ini sebagai pembelajar. Nah, ada dikatakan bahwa belajar dengan melakukan, ya, ini menjadi suatu tema utama dalam pendidikan kejuruan, ya. Nah, gagasan melibatkan pelajar di sini dalam beberapa peran aktif berinteraksi dengan hal-hal dan orang-orang di sekolah dan masyarakat di sekitarnya, melakukan suatu rekonstruksi pengalaman, jelas disampaikan melalui sebuah prinsip pendidikan kejuruan. Pengalaman kerja yang diawasi, ya, adalah merupakan contoh unggul yang melibatkan orang di dalam setiap transaksi yang disebut dengan belajar dan memanfaatkan sumber daya yang berada di luar dinding kelas tadi. Nah, pengalaman kerja yang diawasi berarti interaksi peserta didik dengan dunia, ya, bahwa dia belajar bagaimana untuk melakukan, ya. Nah, kemudian menurut prinsip-prinsip pendidikan kejuruan, ya, sedang dalam proses yang namanya menjadi. Artinya dia siap, ya. Menjadi di sini adalah perjalanan seumur hidup, ya. Siap digunakan setelah mendapat ilmu. Nah, dalam pendidikan kejuruan memiliki program pre-vokasional dan memiliki pendidikan karir yang mendahului pengalaman tersebut, ya, serta mewakili aspek-aspek yang sangat penting selama proses perjalanannya. Mempromosikan pembelajaran seumur hidup ini dan mengakui perlunya pelatihan-pelatihan, ya, semua ini menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang saat mereka terlibat di dalam suatu kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajar ini berlangsung sepanjang hidup, ya, serta mewakili sifat sehingga dia bisa menjadi suatu perubahan. Yang berikut adalah tuntutan masyarakat mengharuskan individu untuk beradaptasi dengan suatu perubahan. Hidup ini tidak bisa tetap dan tidak bisa juga statis. Prinsip-prinsip pendidikan kejuruan memberikan pengakuan yang jelas tentang sifat realitas yang berubah-ubah
serta mempunyai nilai-nilai tertentu. Prinsip-prinsip yang membantah ya dalam evolusi awal ini ya, dalam satu kejuruan di suatu negara yang berkembang ya, menganggap peran tertentu ya dominan itu berada pada seorang laki-laki ya. Nah, tapi perkembangan kelanjutan itu juga ada pada perempuan. Nah, pendidikan kejuruan mencerminkan sikap dalam pola dan indikator ya, dan punya indikator. Nah, saat perubahan sosial terhadap sebuah pencerminan pendidikan kejuruan ini harus mempunyai indikator-indikator yang sangat baik. Akibatnya, siswa didorong untuk beradaptasi dan mengubah ya ide-ide mereka tentang sifat keberadaan dan realitas tadi. Nah, pernyataan terakhir ini juga memiliki aplikasi untuk pendidik kejuruan. Nah, kemudian individu dan sifat pribadi dari pengalaman individu terlihat jelas dalam praktek pendidikan kejuruan. Di sini peserta didik mengikuti pelatihan kejuruan dengan pengalaman dan kebutuhan pribadi yang unik. Di mana keunikan itu? Ya, keunikan ini merupakan suatu kebutuhan yang muncul pada kebutuhan khusus. Nah, kemudian menempatkan penekanan pada populasi-populasi yang khusus juga. Prinsip-prinsip ini menegaskan pengakuan subpopulasi di dalam masyarakat dan menegaskan kembali sifat-sifat pengalaman sebagai individu dan sebagai pribadi-pribadi. Nah, hal ini berlaku untuk setiap orang bagi seperti hal bagi mereka yang diwakili sebagai subpopulasi tadi atau personal-personal dengan kebutuhan-kebutuhan khusus tadi. Nah, pentingnya organisasi mahasiswa dalam pendidikan kejuruan menggarisbawahi individualisasi atau individualitas suatu pengalaman dan menempatkan pembelajaran di dalam konteks sosial. Nah, sifat demokratis masyarakat ya mendorong pemerintah itu sendiri dan pengambilan keputusan partisipatif ya. Nah, organisasi-organisasi mahasiswa khususnya pada pendidikan kejuruan mencontohkan keyakinan bahwa belajar tentang demokrasi lebih dari sekedar belajar dari sebuah tindakan. Struktur dan perilaku organisasi mahasiswa mendorong partisipasi dan pengambilan keputusan yang berkelompok ya di hampir setiap bidang tata kelola sebuah organisasi. Nah, pada saat yang sama, berbagai peluang yang diberikan pelajar memperkuat sebuah gagasan tentang keunikan pengalaman dan kebutuhan-kebutuhan daripada individu. Pelaksanaan pendidikan kejuruan mengkomunikasikan pentingnya berpikir sebagai sarana untuk melakukan ya, dan diharapkan dia bisa menjadi sebuah seorang yang menjadi lebih baik. Nah, namun di sini berpikir bukanlah tujuan tersendiri. Berpikir itu adalah sarana untuk mengubah suatu ide. Ya, jadi orang dengan pengalamannya ya, jadi merupakan suatu proses yang aktif yang pada akhirnya menghasilkan sebuah peristiwa yang produktif. Penempatan adalah merupakan representasi ya dari sebuah transformasi ya, perubahan-perubahan tadi. Membantu orang melalui penempatan untuk mengambil langkah berikutnya dalam hal menjadi apakah dia sebagai tenaga pekerja, sebagai pendidik, seorang militer ya. Itu adalah merupakan sebuah transisional ya. Nah, jadi konsep dia harus mempunyai sebuah konsep pemikiran, kemudian dia melakukan dengan sebuah tindakannya. Nah, pelajar di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan
itu harus muncul dengan beberapa kualitas yang cukup baik. Nah, di sini pelajar adalah merupakan makhluk unik, ya, yang memiliki pengalaman yang tidak identik dengan orang lain dan yang memiliki kebutuhan yang unik juga, ya, seperti pengalaman masa lalunya sendiri. Ya, pembelajar sedang dalam sebuah proses yang berlangsung seumur hidup untuk menjadi sebuah yang berkualitas, ya, dan berinteraksi dengan dunia dalam, ya, maupun dunia luar. Kemudian dia harus punya mengalami, ya, punya konsep dasar, ya, dalam pendidikan kejuruan tentang sifat-sifat sebagai seorang pelajar. Nah, kemudian kita masuk pada subpokok bahasan berikut, yaitu prinsip dan peran guru. Nah, pertanyaan tentang peran guru dan sifat pelajar itu sangat terkait erat. Peran guru dan sifat itu dikatakan terkait, ya, karena keduanya ini berurusan dengan sifat keberadaannya. Apa yang guru lakukan di kelas harus dipengaruhi oleh sifat pelajar. Sehingga pada dasarnya bagaimana pelajar itu bisa menjadi sama dengan cara seorang guru, dalam tanda petik juga menjadi, apapun pandangan filosofis tentang realitas, pandangan guru dan pelajar itu saling melengkapi dan menunjukkan konsistensi dalam artinya, dalam apa artinya, dalam hal ini ada tanda petik, yaitu dia harus menjadi, ya. Nah, kemudian mengalami, berinteraksi dan menjadi adalah sebuah konsep, ya, tentang guru pendidikan kejuruan, ya. Sama seperti yang tadi mereka adalah merupakan konsep dasar yang pertama, ya, peserta didik dalam pendidikan kejuruan. Nah, menurut salah satu prinsip pendidikan vokasi, pendidik vokasi itu diharapkan kompeten secara profesional dan bekerja dengan baik. Kompetensi kerja bertujuan, ya, untuk tujuannya apa? Yaitu dalam hal ini kompetensi punya sertifikasi. Nah, hampir selalu ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai pengalaman, ya, atau mempunyai jam kerja yang sangat tinggi, ya. Nah, itu sehingga itu dia akan mendapatkan yang namanya sertifikasi. Nah, pengalaman bekerja dalam banyak hal atau dalam banyak kasus itu telah diutamakan daripada persyaratan-persyaratan profesional. Nah, prioritas ini mencerminkan asumsi tentang persiapan guru kejuruan, ya, yang ada di dunia kerja dengan maupun dengan yang ada pada pendidikan-pendidikan di universitas. Bahkan pengalaman sering dianggap melampaui pelatihan-pelatihan yang ada di universitas, ya. Bahkan di bidang pekerjaan pendidikan kejuruan itu yang akan juga diajarkan. Nah, kemudian pekerja yang berpengalaman itu mungkin hanya perlu persiapan tambahan di bidang yang berkaitan dengan tadi, ya. Dan ini adalah pedagogi, ya. Jadi dia punya harus pengalaman. Nah, asumsi-asumsi apa, ya? Jadi asumsinya itu tidak memiliki dasar dalam penelitian. Namun sebagai asumsi lain bahwa mereka membahas tentang sifat-sifat guru itu sendiri. Pengalaman sebagai pekerja tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi mempunyai suatu kualitas yang disukai bagi guru dalam pendidikan suatu kejuruan. Nah, selanjutnya guru dipandang sebagai peserta dalam proses pembelajaran di bidang kejuruan. Nah, guru di sini diharapkan mampu memberikan suatu pengalaman-pengalamannya, ya, kepada peserta didik. Nah,
prinsip pengalaman kerja itu perlu diawasi, kemudian dia mampu membahas tentang kebutuhan apa yang akan diberikan kepada peserta didik dengan berbicara tentang pengalaman-pengalaman di dunia kerja. Nah, tema belajar dengan melakukan itu merupakan karakteristik instruksi kejuruan lebih lanjut, ya. Dalam hal ini dia menekankan pada peran pengalaman di dalam tanda petik tadi menjadi, ya. Nah, instruksi dalam pendidikan kejuruan didasarkan pada suatu arah, yaitu pada pengalaman yang diarahkan atau yang diawasi oleh seorang guru, ya, seorang guru. Nah, kemudian prinsip pendidikan kejuruan, ya, prinsip-prinsip pendidikan kejuruan memproyeksikan gambaran yang jelas tentang peran guru dalam suatu pendidikan kejuruan, ya. Nah, jadi pendidikan kejuruan ini itu tergantung itu pada pengetahuan, ya, yang dipegang oleh masyarakat sebagai dasar untuk bagaimana memvalidasi apa yang harus diajarkan. Kemudian guru hanya melanjutkan sesuai dengan atau dengan pengalaman-pengalaman yang dia miliki sebagai peserta didik, ya, untuk peserta didik. Nah, dalam hal ini mengajar juga, ya, dalam mendidik itu harus menjadi suatu interaksi antara guru dan siswa, sehingga keduanya, ya, adalah peserta didik yang terlihat dalam tanda petik tadi, sehingga menjadi, ya, tanda petiknya menjadi. Nah, jadi prinsip-prinsip pendidikan kejuruan ini, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, pendidik kejuruan bertanggung jawab untuk menciptakan peluang dan mengarahkan keterlibatan aktif peserta didik dalam pengalaman-pengalaman baru, ya. Melalui rekonstruksi pengalaman, pelajar itu mampu mengatur ulang, mampu menggabungkan, mampu mengintegrasikan, dan secara totalitas pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Namun, pengalaman tidak terbatas bagi seorang pelajar. Guru juga mengalami, harus berinteraksi, dan belajar bersama dengan seorang siswa. Sehingga pada akhirnya, guru bukanlah sebagai representasi akhir dari kebenaran atau provokator, ya. Nah, sama seperti pembelajar bukanlah wadah untuk menerima kebenaran atau mencari diri secara eksistensial, ya, untuk menyatakan sifat kebenaran. Nah, guru seperti pelajar terlibat dalam hal menjadi yang akhirnya tanda petik menjadi. Berikut, pendidikan kejuruan tergantung pada pengetahuan di pegang masyarakat dasar, ya, yang mana tadi sudah kita lihat bahwa dengan instruksi-instruksi, pengalaman-pengalaman dari peserta didik, ya, menggabungkan, ya, pengalaman yang ada, kemudian prinsip-prinsip pendidikan kejuruan juga, ya, merupakan sebuah gambaran yang jelas tentang di mana peran guru dalam pendidikan vokasi ini. Sekarang kita lihat pada sub pokok bahasan berikut, yaitu tentang prinsip dan kurikulum sebagai kebenaran. Kebenaran adalah hal utama dan tidak masuk akal untuk menyatakan bahwa sekolah-sekolah itu dalam sebuah bisnis yang bisa mengeluarkan hal ketidakbenaran. Nah, dalam konteks pendidikan kejuruan dan peran pendidikan kejuruan itu merupakan yang namanya kebenaran, ya, yang sama-sama tidak masuk akal, ya. Apa kira-kira yang didapat, ya, di sekolah sebagai pengetahuan yang mewakili kebenaran seperti yang saat ini kita kenal.
Pertanyaan tentang bagaimana kebenaran divalidasi itu sangat penting, ya. Bahkan beberapa hasil bergantung pada jawaban itu sendiri. Kebenaran dan pertanyaan, ya, memprediksikan apa yang diketahui dan apa yang ketahui, ya, bersama, ya, dengan apa yang ditawarkan di sekolah dengan mempunyai sebuah kurikulum. Nah, kebenaran dan metodologi untuk mengetahui sebuah kebenaran itu mempunyai peran, ya, memegang peran utama dalam sebuah bisnis di sebuah sekolah. Nah, jadi sebuah prinsip-prinsip pendidikan kejuruan itu mengarah pada kesimpulan bahwa kebenaran pendidikan kejuruan itu bisa didapat, ya, bisa kita kenal, ya, seperti kebenaran yang lebih baik, ya, sehingga kebenaran itu bisa bersifat hal ini bersifat tentatif, ya. Nah, kebenarannya yang harus kita andalkan pada saat ini, ya, itu adalah kebenaran yang betul-betul yang bisa dilihat di dalam masyarakat. Nah, bagaimanapun perubahan adalah salah satu kepastian yang terbesar dan kebenaran dapat berubah. Selanjutnya, sifat kebenaran yang berubah mampu menyampaikan pemahaman bahwa kebenaran tidak tetap dan kebenaran itu abadi. Oke. Kemudian prinsip pendidikan kejuruan yang menekankan mencari nasihat dari masyarakat. Nah, ini sangat menonjol, ya. Jadi sebagai ilustrasi dari tentang kebenaran tadi dalam konteks ini, ya, bahwa pendidikan kejuruan memang sangat dibutuhkan masukan-masukan dari masyarakat. Ya. Terdapat dua aspek, ya, dua aspek yang dari prinsip yang patut dicatat, ya, dalam hal kebenaran tadi. Ya, yang pertama atas fakta bahwa pendidik bukan satu-satunya orang yang menentukan kebenaran dan apa yang harus diajarkan. Guru sebagai perwakilan dari suatu komunitas terpelajar tidak memiliki hak istimewa untuk memiliki pemahaman yang lebih kuat, ya, tentang kebenaran daripada mereka yang berinteraksi dengan kebenaran di masyarakat, serta juga mengalami sifat-sifat kebenaran yang berubah-ubah. Kemudian poin kedua yaitu kebenaran itu berkembang. Jadi di situ perlu untuk mengubah kurikulum untuk mengimbangi masyarakat, ya. Jadi masyarakat tidak akan mengalami banyak perubahan jika kebenaran sudah sepenuhnya ditentukan, ya. Jadi yang tadi kebenaran sifatnya tentatif tadi. Namun saran dari masyarakat diperlukan untuk memvalidasi kebenaran yang akan diajarkan dalam kurikulum kejuruan. Soal memilih apa yang harus diajarkan dari semua yang diterima sebagai benar itu dapat dianggap sebagai pertanyaan nilai. Namun dalam pendidikan vokasi, keputusan itu paling pasti merupakan pertanyaan tentang apa yang berhasil dalam memenuhi kebutuhan pelajar. Konsekuensi dari apa yang divalidasi sebagai kebenaran terdiri dari masalah-masalah utama, ya, dan yang mengklasifikasikan masalah itu sendiri. Masalah epistemologis, ya, dalam hal ini dengan demikian proses bagaimana penyelidikan kebenaran, ya, itu sangat penting, ya. Jadi menurut prinsip lain dalam pendidikan kejuruan, kurikulum itu harus didasarkan pada dunia kerja, ya. Nah, prinsip itu secara harfiah ditafsirkan, ya, bahwa masyarakat ada di sekolah. Nah, kegiatan kehidupan yang ditemukan di masyarakat adalah sebuah sumber dan mewakili kurikulum kejuruan. Belajar tidaklah abstrak, ya.
dan dihapus dari kehidupan. Nah, itu adalah sebuah kehidupan itu sendiri, ya. Jadi peserta didik diberikan kesempatan untuk mengintegrasikan pengalaman umum ke dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Nah, selanjutnya, penyempurnaan prinsip kerja. Ya, penyempurnaan lebih lanjut dari konsep ini ditemukan dalam prinsip kerja. Prinsip itu menyediakan integrasi yang lebih spesifik dari pengalaman masa lalunya, tujuan pribadi yang dirasakan, dan pengalaman-pengalaman baru yang telah dimiliki. Pilihan pelajar dari area kerja mungkin didasarkan pada pengalaman masa lalu dan proses pemilihan, ya, proses pemilahan dan proses pemilihannya. Pengalaman baru yang diperoleh melalui kurikulum yang dipilih memungkinkan pelajar itu mengintegrasikan totalitas pengalamannya. Integrasi di sini itu berkembang dengan pengalaman yang dimiliki dan kebenaran berdasarkan komunitas-komunitasnya. Nah, dalam hal ini kebenaran itu terkait dengan kualifikasi posisi masuk di dunia kerja atau sesuai dengan bidang kejuruan yang dipilihnya. Sekali lagi, ini adalah masalah komunitas di dalam sebuah sekolah. Kebenaran pada akhirnya ditentukan oleh apa yang berhasil, ya. Nah, apa yang berhasil di sini kita lihat bahwa bagaimanapun keputusan, ya, atau bukanlah sebuah keputusan yang bisa berubah-ubah. Kemampuan kerja kebenaran itu diuji terhadap konsekuensi dan diverifikasi melalui proses yang dilakukan secara berhati-hati. Nah, metode ilmu pengetahuan, dalam hal ini metode ilmiah, jika digunakan sampai pada menuju suatu kebenaran, di situ ditemukan bahwa kurikulum didasarkan pada dunia kerja dan persiapan untuk masuk bekerja. Nah, di sini untuk penempatan di sini penempatan prinsip penempatan itu menggarisbawahi kemampuan kerja yang penuh dengan kebenaran. Nah, demikian pula prinsip-prinsip tindak lanjut, ya, mengarahkan perhatian pada kecukupan yang tersedia pada sebuah kurikulum. Nah, prinsip evaluasi juga menambah dan menekankan kemampuan kerja kebenaran sambil menarik dari prinsip-prinsip tentang masuk ke dunia kerja dan menindaklanjuti beratnya bukti untuk menentukan kebenaran apa yang telah berhasil dia lakukan. Nah, kurikulum sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan, ya, itu harus didasarkan pada yang namanya kebenaran. Kurikulum pendidikan kejuruan, ya, itu cair, ya, dan berubah untuk menciptakan suatu kebenaran yang ditemukan dalam sebuah komunitas yang progresif dan berubah tadi. Nah, komunitas menjadi bagian dari dan ditemukan di sekolah. Hidup, ya, dan menjadi bagian dari sebuah komunitas adalah kejadian di saat ini, ya, atau saat sekarang ini, bukan sesuatu yang harus dipersiapkan sebagai peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dalam hal ini untuk masa-masa akan datang. Kredibilitas kurikulum, ya, juga harus didasarkan pada seberapa baik kerjanya dalam melayani kebutuhan peserta didik dan masyarakat sendiri. Akhirnya, kurikulum dalam pendidikan kejuruan diuji dan diukur sesuai dengan metode ilmiah yang memungkinkan penilaian mengenai kemampuan kerja, keandalan, dan kebenaran kurikulum. Sekarang kita lihat pada sub pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang tujuan sekolah di masyarakat. Nah, pertanyaannya, mengapa harus memiliki sekolah di dalam lingkungan masyarakat? Ya, dari banyak aspek, ya, secara aksiologis,
ya, secara filosofis, ya, dalam dunia pendidikan, ya, ini menyentuh kehidupan masyarakat di daerah yang sangat penting, yang mempunyai nilai bagi mereka itu sendiri. Nah, nilai-nilai mendapatkan lebih banyak perhatian dari rata-rata orang yang mempertanyakan tentang realitas dan kebenaran tadi. Nilai-nilai itu cenderung menjadi apa yang akan kita jalani. Nah, seringkali nilai-nilai di sini itu lebih dari apa yang telah kita perbuat kepada diri kita di masa lalu dan bukan hasil dari berpikir yang kritis. Nah, dalam analisis akhir, nilai-nilai dalam istilah, dalam tanda petik, mengapa sekolah mungkin menjadi penentu utama dari apa yang akan terjadi, ya, di sekolah tersebut, bahkan mungkin mendikte lingkungan dalam sebuah kelas. Nah, mendikte ini adalah mungkin untuk program yang signifikan, ya, sebagai pendidikan kejuruan untuk mencerminkan nilai-nilai yang berbeda dalam dari pendidikan-pendidikan umum, ya. Nah, kemungkinan pada kenyataannya lebih baik dinyatakan sebagai sebuah probabilitas, ya, yang tinggi. Nah, disinilah letak sumber utama untuk memperselisihkan antara pendidikan umum dan kejuruan. Nah, nilai-nilai tadi dipertaruhkan, kemudian argumen cenderung menjadi lebih emosional dan kurang rasional. Nah, di sini argumen tentang nilai-nilai juga itu cenderung mengabulkan pentingnya pertanyaan filosofis utama tadi, ya, yang berpusat pada realitas dan kebenaran. Kita sadari bahwa nilai-nilai pertanyaan tentang nilai itu perlu dikaitkan secara logis dengan pertanyaan tentang realitas dan kebenaran. Kemudian memahami alasan di balik pilihan nilai tadi, kemudian dapat membantu seorang pendidik di bidang kejuruan memperdebatkan perbedaan dalam pilihan nilai dari posisi kekuatan dan rasional. Yang berikut adalah prinsip-prinsip pendidikan vokasi itu mendukung klaim bahwa sekolah-sekolah bangsa ini milik masyarakat. Nah, kita tahu bahwa perpanjangan lebih lanjut dari klaim itu menyatakan, ya, bahwa masyarakat ada di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah menurut pendidik kejuruan itu dirancang untuk mengakomodasi kehidupan saat ini. Sekolah dari sudut pandang pendidikan vokasional diarahkan pada kebutuhan masyarakat, termasuk peserta didik itu sendiri. Menurut prinsip ini, hidup tidak dualistik, ya, dengan satu kehidupan di sekolah dan kehidupan selanjutnya di masyarakat. Hidup saat ini atau hidup sekarang dan peserta pendidik adalah anggota masyarakat yang mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebutuhan di sini harus dipertimbangkan bersama dengan anggota masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya. Pendidikan kejuruan sebagai bagian dari program pendidikan yang komprehensif juga menekankan sifat-sifat eksistensial sekolah. Kehidupan masyarakat tidak dipisahkan dalam sebuah segmen tertentu, ya, dan sekolah itu harus dilihat dari perspektif yang sama. Untuk memisahkan pendidikan vokasi dari arus utama pendidikan adalah untuk menyangkal suatu kesatuan hidup dengan masyarakat. Rencana pendidikan yang komprehensif menyatukan semua elemen struktur sosial dan mendorong pembelajaran untuk mengatasi masalah yang merupakan sebuah gerobak, ya, atau kendaraan dari masyarakat yang beragam. Nah, organisasi mahasiswa berkontribusi, ya, pada pentingnya nilai-nilai dalam pendidikan, ya,
perilaku demokrasi, berpartisipasi dalam urusan masyarakat, dan berkontribusi kepada orang lain, yang mana semua itu ya ditekankan dalam organisasi kejuruan siswa. Sekolah adalah bagian dari masyarakat demokratis, di mana mendorong nilai-nilai serupa bagi setiap anggotanya. Nah, dalam hal pengaruh potensial pada sebuah individu, organisasi kejuruan siswa adalah merupakan sebuah instrumen yang luar biasa yang mampu menciptakan peluang untuk hidup hari ini dalam struktur sosial masyarakat kita. Pengalaman kerja yang diawasi, ya, dengan mengambil langkah-langkah dalam membantu pendidikan kejuruan mewakili kehidupan saat ini. Pengalaman kerja, ya, menggerakkan pelajar ke urusan di dalam sebuah komunitas lainnya. Pelajar memperoleh pengalaman baru dalam sebuah dimensi hubungan manusia, kemudian mempunyai etos kerja, mempunyai ketepatan waktu, produktivitas yang tinggi, ekonominya baik, struktur manajemen yang baik, hubungan majikan dengan karyawan itu juga menjadi baik, dan berbagai pengalaman lain yang merupakan suatu bagian dari kehidupan antara pekerja di dalam masyarakat yang kontemporer. Nah, kemudian pengalaman kerja yang diawasi tadi itu memperkuat hubungan, ya, dan membantu mengintegrasikan komunitas dan sekolah. Nah, staf-staf instruksional yang mengawasi para siswa ini mendapatkan pengalaman pribadi, ya, dan berbagai kekuatan mereka sendiri di dalam masyarakat. Interaksi ini menumbuhkan pembelajaran dengan hidup, ya, secara empatis yang ditemukan di dalam pendidikan kejuruan. Yang berikut, sekolah sebagai pembelajaran untuk mengelola sebuah perubahan. Nah, perubahan ini ditekankan di dalam pendidikan kejuruan. Ya. Sifat kurikulum kejuruan sebagai kebenaran tentatif adalah merupakan ilustrasi yang jelas mengalami sebuah perubahan melalui dunia pendidikan. Kurikulum sekunder berdasarkan ide-ide tentang perubahan itu sebagai aspek kehidupan yang kontemporer. Pengakuan akan kebutuhan, ya, pembelajaran yang berlangsung seumur hidup ini, ya, melalui pendidikan kejuruan menambahkan dimensi-dimensi lain, ya, untuk memahami yang pertama bagaimana perubahan yang akan menimpa pada sebuah individu, yang kedua kebutuhan mereka yang sesuai dengan belajar dan bagaimana mengatasi sebuah perubahan. Nah, di dalam strategi ini aspek penting adalah di dalam kegiatan yang namanya bimbingan. Bimbingan ini ditawarkan sebagai dukungan kepada setiap peserta didik, ya, dalam pendidikan kejuruan. Jadi fungsi bimbingan di sini adalah menambah program eksplorasi dan pendidikan karir, membantu mengembangkan pemahaman diri dan dasar informasi serta pengalaman untuk membantu pengambilan sebuah keputusan. Mengembangkan kesadaran peserta didik akan kebutuhan pribadi serta persyaratan dengan yang seimbang, ya, dengan keterbatasan pribadi dan berbagai pilihan pekerjaan adalah persiapan yang akan dia persiapkan untuk mengatasi masalah ini. Nah, kemudian kegiatan teladan, ya, yang patut dicontoh, ya, dan inovatif itu melambangkan mentalitas kejuruan tentang perubahan. Nah, perubahan adalah fenomena kehidupan dan memetakan arah perubahan sehingga terjadi suatu program yang namanya program teladan serta inovatif. Seperti pada kasus-kasus yang lain, perubahan itu dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan peluang bagi seorang pelajar. Meningkatkan program juga merupakan tujuan akhir dari prinsip-prinsip pendidikan kejuruan. Dalam hal ini melakukan evaluasi dan
perencanaan. Nah, perencanaan juga dapat dipandang sebagai membangun masa depan. Ya, pengalaman dalam memberikan pendidikan vokasi adalah sebuah kunci dalam menantikan kebutuhan masa depan. Perencanaan yang dilakukan dengan keterbukaan sikap dan keinginan untuk meningkatkan ini menyediakan beberapa bahan yang diperlukan untuk membangun sesuatu yang berbeda untuk meningkatkan dari apa yang ada pada saat ini. Nilai-nilai yang dipromosikan ya pada pendidikan kejuruan tumbuh dari ekspresi publik tentang apa yang seharusnya dilakukan. Dukungan berkelanjutan untuk prinsip etos kerja tidak ditemukan semata-mata dalam domain pendidikan kejuruan saja. Meskipun beberapa elemen mengumumkan tentang etos kerja, misalnya di Amerika, ya, ada terjadi narasi sentimen publik, ya, tentang kesehatan yang yang meningkat, ya. Nah, kemudian akar daripada prinsip etos kerja itu awalnya itu ditemukan dalam sistem nilai publik, ya. Publisitas nilai-nilai pendidikan kejuruan lebih lanjut ditunjukkan dalam saran bagaimana mencari sebuah perilaku di dunia pendidikan kejuruan. Meskipun saran publik tidak menentukan nilai-nilai apa yang harus menonjol di dalam pendidikan kejuruan itu. Nah, saran semacam itu memiliki pengaruh yang kuat pada nilai-nilai tersebut tadi. Kemudian yang berikut adalah tujuan sekolah di masyarakat kita itu menjadi perhatian para pendidik kejuruan. Ya, prinsip pendidikan vokasi ya merupakan bertujuan menunjukkan bahwa sekolah memberikan kesempatan untuk belajar dengan hidup untuk mempersiapkan dan mengelola suatu perubahan serta merencanakan untuk masa depan yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Apa yang kita pilih adalah setelah kita menjalani semua ya yang terbaik ya yaitu melalui terbaik di dalam publik ya di masyarakat lewat suatu komunitas atau satu negara atau bangsa itu sendiri. Keberlangsungan dalam budaya demokrasi dapat dicapai melalui proses sosialisasi yang disebut dengan sekolah atau kependidikan. Ya. Nah, untuk pokok bahasan berikutnya yaitu posisi pendidikan vokasi. Prinsip-prinsip pendidikan kejuruan memberikan arah yang jelas menuju suatu filsafat. Nah, prinsip-prinsip ini bukanlah filsafat, juga tidak filosofis di alam, ya, juga tidak teoritis, ya. Nah, di sini tumbuh dari dan telah diverifikasi oleh bertahun-tahun melakukan lewat praktek yang berhasil, yang sukses di dalam dunia pendidikan kejuruan. Faktanya bahwa prinsip di sini mewakili praktek yang sukses. Dalam hal ini adalah kunci untuk sampai pada suatu filsafat. Nah, yang berikut adalah proses induktif. Bukanlah satu-satunya cara untuk filsafat, tetapi di sini mengembangkan dasar filosofis untuk mencapai pendidikan kejuruan, ya. Nah, atau disebut dengan proses induktif. Nah, tanpa mengacu pada prinsip atau praktek atau pengalaman masa lalu, salah satu bisa kita berspekulasi tentang hal-hal ini, ya, yang mana hasil-hasilnya bisa menjadi sebuah pertanyaan filosofis. However, ya, pertanyaan seperti itu sampai diterima oleh kelompok-kelompok yang lebih besar dan akan menjadi pernyataan pribadi dari sebuah filsafat. Kemudian tidak akan menjadi filosofi untuk pendidikan di bidang kejuruan. Nah, tujuan dari suatu proses induktif yang disajikan
di sini adalah filosofi untuk pendidikan kejuruan. Nah, dengan demikian dasar-dasar dukungannya itu berakar pada apa yang telah ditulis sebelumnya, ya, terutama pada seorang pendidik kejuruan. Nah, itulah yang apa namanya uh, diklaim sebagai pendidikan kejuruan, ya. Meskipun proses induktif ini dapat menghasilkan sebuah posisi filosofis yang mewakili sebuah pendidikan, ya, itu hanya bukan sebagai suatu persyaratan, ya, atau hasil yang diperlukan. Orang mungkin berasumsi bahwa sifat induktif dari proses yang diikuti itu bebas dari bias dan subjektivitas. Namun meskipun keterbatasan itu telah diingat, ya, tapi referensi yang digunakan di sini adalah pertanyaan yang dipilih dan topik-topik yang dikembangkan, ya, pada setiap prinsip semuanya adalah merupakan sebuah keputusan subjektif. Nah, kemudian mewakili nilai-nilai penulis itu sendiri, ya, dalam hal ini, ya, itu kecenderungan pada sebuah filosofi. Nah, pada saat yang sama, keputusan ini pada akhirnya bergantung pada apa yang ditulis dan diklaim, ya, oleh pendidik kejuruan untuk pendidikan kejuruan itu sendiri. Proses induktif tidak membantu untuk memastikan bahwa sebuah objektivitas bisa dimaksimalkan dalam menganalisa implikasi filosofis dari prinsip-prinsip pendidikan kejuruan. Nah, lalu apa posisi filosofis pendidikan kejuruan berdasarkan prinsip-prinsip tadi? Ya, pola asumsi yang berjalan melalui jawaban tadi itu, ya, pada 4 pertanyaan tadi yang diajukan itu semua dari prinsip-prinsip pendidikan kejuruan yang agak jelas. Nah, dengan menganalisis posisi filosofis pendidikan kejuruan, satu kata yang paling sering muncul adalah pengalaman. Pengalaman adalah merupakan raja, ya, raja bukit sebuah filosofis dalam pendidikan kejuruan. Pengalaman adalah sebuah kata benda dan kata kerja, dan dalam bentuk kata kerja itu sebagai tasif aktif, ya, artinya dia melakukan, ya, dan mampu menyampaikan hubungan-hubungan yang ada. Dunia pendidikan vokasi muncul sebagai tempat pengalaman. Orang tersebut melalui pengalaman dan berinteraksi dengan alam mampu menyatukan sifat-sifat realitas tadi. Namun sifat realitas ini tidak sepenuhnya secara pribadi, namun tunduk pada yang namanya verifikasi dan konfirmasi melalui pengalaman orang lain, melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang sangat cermat, ya, di mana dunia adalah merupakan sebuah sosial dan bukan sebagai pribadi. Itu merupakan sebuah sifat sosial yang memberikan ekspansivitas pengalaman secara individu. Sifat transaksional itu, ya, sangat penting dalam pendidikan kejuruan, yaitu menciptakan dan memberikan pengalaman dalam transaksi-transaksi menjadi sangat penting dalam merekonstruksi pengalaman dan membantu individu dalam tanda petik itu menjadi. Transaksi adalah dasar untuk menjadi, untuk sampai pada pemahaman tentang what, apa, ya. Itu berarti dalam hal ini tanda petik itu menjadi. Tanpa pengalaman transisional, individu ini tidak akan memiliki adendum untuk melakukan integrasi menjadi ada dan untuk memodifikasi sebuah pemahaman diri. Realitas dalam 11 aspek ontologisnya, ya, tidak tetap. Dalam hal ini alam semesta termasuk kehidupan manusia berada dalam keadaan yang flux, ya, atau mengalir dan berubah-ubah. Karena perubahan realitas tidak mungkin bagi manusia untuk mengatakan apa realitas tertinggi atau di mana batas-batasnya, bukan apa yang mungkin menjadi seorang. Kemudian sifat akhir dari realitas menentang kemampuan manusia untuk mengetahui, kecuali bahwa realitas akan berubah dengan pengalaman orang tersebut. Kebenaran bagi pendidik kejuruan itu sangat mirip dengan kenyataan, berdasarkan pengalaman, tentatif, dan dapat berubah. Tentatif, terlepas dari sifat tentatif kebenaran, manusia dapat melakukan sebuah validasi pertanyaan kebenaran itu sendiri melalui teknik yang namanya ilmu pengetahuan.
Dasarnya adalah kebenaran yang dapat itu diandalkan, itu dipilih dari sebuah kandidat-kandidat alternatif untuk mendapatkan sebuah kebenaran serta mewakili apa yang telah berhasil dibuat. Nah, apa yang berhasil dibuat bagaimanapun adalah keputusan yang ditimbang dengan hati-hati sehingga mempunyai sebuah konsekuensi yang diinginkan bagi masyarakat. Dalam masyarakat demokratis, kepedulian terhadap konsekuensi sosial dan manusia membawa implikasi tentang sifat kebenaran secara publik. Tidak ada individu yang diberi hak warisan tunggal atas kebenaran itu. Kebenaran adalah merupakan milik publik dan terbuka untuk silakan diperiksa. Semakin bervariasi pemeriksaan dan pengujian kebenaran, semakin dapat diandalkan dan berguna dengan sifat prediktifnya. Kebenaran bisa dilakukan ketika dapat digunakan untuk mengantisipasi bagaimana hal-hal umumnya beroperasi dan untuk memproyeksikan konsekuensi yang paling mungkin. Kebenaran berkembang tentatif serta terbuka untuk memperoleh sebuah pengalaman baru. Proses interaktif kebenaran mendapatkan pengalaman dan pemikiran reflektif bekerja sama mengarah pada sebuah klarifikasi masalah, mampu merumuskan alternatif pengujian alternatifnya, dan sampai pada beberapa kesimpulan akhir. Sepanjang proses, konsekuensi sosial dan manusia ya selalu mencari sebuah yang namanya kebenaran. Nah, seperti kebenaran kegiatan publik yang terbuka, ya. Meskipun pengalaman-pengalaman pribadi tidak dapat disangkal dan itu merupakan suatu pengalaman yang terbuka, ya, sehingga dapat diverifikasi dan dapat diuji yang mampu menghasilkan sebuah kebenaran. Ya, dalam hal ini ya kebenaran adalah aktivitas yang tidak pernah mencapai titik terminal, ya, tetapi tetap terbuka sehingga menunggu pengalaman-pengalaman manusia yang lain, ya, pengalaman-pengalaman baru. Nah, sifat publik dan fluiditas kebenaran menyampaikan arahan kepada pendidik kejuruan. Kebenaran berada dalam sebuah domain publik, tidak ditentukan semata-mata oleh guru, tetapi bekerja sama dengan masyarakat luas. Pembelajaran diarahkan untuk memahami perubahan realitas dan kebenaran dan menuju pada pengembangan kemampuan individu untuk mengatasi sebuah perubahan dan memecahkan sebuah masalah. Karena rekonstruksi pengalaman itu dimulai dengan pengalaman orang sebelumnya, kemudian kebutuhan belajar dimulai dari berbagai titik, ya, bahkan dengan beragam kebutuhan dalam pola belajar, yang mana diarahkan bagaimana untuk mampu memecahkan sebuah masalah nyata, ya. Nah, berdasarkan pengalaman hidup yang paling berguna dalam melakukan sebuah rekonstruksi pengalaman, maka pendidikan vokasi dalam hal ini pembelajaran itu harus dilakukan. Nilai untuk pendidikan kejuruan juga berada pada domain publik. Publik mempengaruhi pemilihan tujuan untuk sekolah umum tadi. Penentuan penilai ditegaskan oleh sekolah adalah mencerminkan pandangan publik tentang apa yang seharusnya dilakukan. Masyarakat demokratis menerima tanggung jawab untuk membuat pilihan nilainya itu sendiri. Apa yang akhirnya ditetapkan sebagai sebuah yang berharga dalam sebuah proses demokrasi itu, ya, maka demokrasi pada kenyataannya merupakan proses, ya, merupakan cara berperilaku, ya, untuk memastikan kesempatan yang sama untuk kesetaraan dan kebebasan bagi setiap orang. Keputusan hanya dapat dicapai melalui keterlibatan masyarakat. Konsekuensi dari keputusan terletak pada tataran nasional, dan keputusan semacam itu layak mendapatkan aplikasi pemikiran ilmiah dan pilihan yang masuk akal, ya, seperti halnya sebuah kebenaran. Proses demokrasi menuntut penerimaan publik dan akuntabilitas untuk kepuasan nilai. Kemudian kita lanjut lagi bahwa pendidikan vokasi merupakan pilihan nilai oleh masyarakat. Pendidikan vokasi dipilih sebagai salah satu cara untuk bagaimana mengimplementasikan keinginan masyarakat agar
individu ini bisa menjadi sebuah produktif, ya, bisa berkontribusi di dalam tatanan sosial ini. Nah, selain itu, penekanan dalam pendidikan kejuruan juga mempunyai peran sebagai bagian dari program pendidikan yang komprehensif, yang mana menggarisbawahi keragaman komplementer pilihan dari nilai-nilai demokrasi tadi. Nah, dalam analisis akhir, nilai-nilai pendidikan vokasi pertama kali diungkapkan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian posisi filosofis pendidikan kejuruan itu adalah merupakan pragmatisme. Asumsi pragmatis di sini adalah sesuai dengan sifat praktik dalam pendidikan kejuruan. Pernyataan pendidikan kejuruan itu berdasarkan pada prinsip-prinsip mengenai sifat pelajar sendiri, peran Anda di mana, ya, guru, kebenaran, kebenaran, kemudian alasan untuk sekolah, ya. Nah, semua itu selaras dengan posisi yang namanya pragmatis. Nah, praktek-praktek pendidikan kejuruan, ya, mewakili itu menjadi satu kesatuan, ya, kemudian mewakili sebuah koherensi tadi, ya, harmoni, kemudian konsistensi internal, dan menghindari yang namanya kontradiksi diri. Nah, hal ini sama berlaku untuk filosofi pendidikan kejuruan. Nah, ini adalah keseluruhan yang harmonis yang muncul dengan koherensi dan sebuah persatuan yang kuat. Ya. Filsafat untuk pragmatis adalah seperti seperti filsafat yang lain, ya, yang mana di sini bisa dikatakan juga merupakan sebuah keadaan dalam tanda petik menjadi. Nah, pengalaman baru itu akan membantu menciptakan ide-ide tambahan dan pemahaman-pemahaman rekonstruksi pengalaman. Jika kita lihat bahwa sifat kebenaran dan nilai itu muncul pada dirinya. Sifat filosofi yang belum selesai untuk pendidikan kejuruan adalah tantangan dan peluang. Pendidik kejuruan perlu terus dalam hal ini menjadi untuk meningkatkan pemahaman pribadi tentang siapa kita, apa yang harus kita lakukan melalui sebuah pendidikan kejuruan. Nah, kemudian untuk menggunakan filsafat sebagai kerangka kerja untuk sintesis dan evaluasi, serta memperbesar dan meningkatkan peluang bagi peserta didik, ya, untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman, kemudian terus berjuang untuk mengembangkan filosofis dan mempengaruhi dan membantu serta mengarahkan semua pendidikan yang tadi itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer. Nah, jadi untuk memberikan sekilas perjalanan filosofis yang akan datang, ya, maka sebenarnya filosofis ini baru kita mulai. Demikianlah presentase review buku yang menjadi sebuah tugas mandiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.